Selamat pagi dan shalom. Kami mahasiswi dari Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanes Penginjil Ambon. Perkenalkan, nama saya Yohana Kristina Rahawarin. Perkenalkan, nama saya Marta Hungan. Perkenalkan, nama saya Maria Margareta Kolatlena. Perkenalkan, nama saya Yuliana Karubun. Baik, kami akan mempresentasikan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Perencanaan Pengajaran PAK yang diampu oleh dosen Ibu Nur Hasanah dengan judul materi tentang pembelajaran berbasis masalah dengan skema sebagai berikut. Pengertian pembelajaran berbasis masalah adalah sesuatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah tersebut. Pengertian pembelajaran berbasis masalah ini bisa dikatakan juga dengan PBL. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama adalah, setelah siswa melalui proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, siswa dapat mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dijumpai dalam pertemuan. Jadi dengan siswa belajar menggunakan pembelajaran ini, siswa mampu memecahkan masalah yang dihadapi ketika ia berteman dengan seseorang. 2. Setelah siswa melalui proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah ini, siswa dapat menginterpretasikan masalah-masalah pokok yang terjadi dalam hubungan pertemanan. Jadi, dalam model pembelajaran ini, siswa dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Intinya masalah-masalah yang sangat rumit bagi dia dapat menyelesaikannya. Tujuan yang ketiga, setelah siswa melalui proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, siswa dapat mengonsepkan solusi sementara terhadap pokok masalah. Tujuan yang keempat, setelah siswa melalui proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, siswa dapat menganalisis ajaran gereja tentang solusi dalam mengatasi masalah pokok. Selanjutnya tujuan yang kelima, setelah siswa melalui pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah, siswa dapat mengkritisi perilaku-perilaku yang ditampilkan dalam hubungan pertemanan berdasarkan perikop dalam dokumen gereja tentang Gaudium et Spes. Tujuan yang keenam, setelah siswa melalui proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah, siswa dapat merancang pola pertemanan yang kristiani menurut dokumen gereja tentang cinta persaudaraan dalam Gaudium et Spes. Langkah yang pertama, mengetahui masalah. Dalam langkah yang pertama mengetahui masalah ini dibagi lagi atas dua peran, yakni yang pertama aktivitas guru. Aktivitas guru ini, guru memberikan stimulus dengan menceritakan sebuah pengalamannya yang terkait dengan persoalan-persoalan hidup dalam pertemanan. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menceritakan pengalamannya terkait dengan persoalan-persoalan yang dijumpai dalam pertemanan. Yang kedua tentang aktivitas siswa. Siswa mendengarkan cerita dari guru. Siswa juga menceritakan pengalamannya dalam terkait persoalan-persoalan dalam hubungan. Langkah yang kedua yakni merumuskan masalah. Dalam perumusan masalah ini juga terbagi juga atas dua peran, yakni aktivitas guru dan aktivitas siswa. Aktivitas guru ini yakni guru melihat setiap siswa untuk merumuskan masalah-masalah apa saja yang mereka alami. Terus aktivitas siswa. Siswa merumuskan tentang persoalan atau masalah apa saja yang terdapat dalam hubungan pertemanan tersebut.
Langkah ketiga, merumuskan hipotesis. Kegiatan yang dilakukan guru mengajak peserta untuk mengutarakan pendapatnya, menyelesaikan masalah pokok sebagai jawaban sementara atau hipotesis dengan menggunakan metode think, pair, and share. Pada bagian ini, guru mengajak peserta didik untuk memberikan sedikit pendapat mereka sebagai jawaban sementara. Sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh siswa adalah siswa mengikuti arahan guru untuk mengutarakan pendapatnya terkait penyelesaian masalah pokok dengan menggunakan think, pair, and share, di mana siswa tersebut mengikuti arahan dari guru. Langkah yang keempat, mengumpulkan data. Kegiatan yang dilakukan guru adalah guru meminta siswa untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 5-6 kelompok, di mana seorang guru membagikan siswa dalam 1-6 kelompok. Dan yang kedua, guru meminta siswa agar berdiskusi secara bersamaan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dipilih dalam merumuskan masalah-masalah dan diminta untuk mengumpulkan data atau hasil temuannya. Nah, pertanyaan itu sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, menganalisis ajaran gereja tentang solusi dalam mengatasi masalah pokok berdasarkan perikop Filipi 2 ayat 1-8 dan dokumen-dokumen gereja tentang cinta persaudaraan dalam Gaudium et Spes artikel 24. Dan pertanyaan yang kedua, mengkritisi persoalan-persoalan yang ditampilkan dalam hubungan pertemanan berdasarkan perikop Filipi 2 ayat 1-8 dan dokumen gereja tentang cinta persaudaraan dalam Gaudium et Spes artikel 24. Pertanyaan yang ketiga, merancangkan pola pertemanan yang Kristiani menurut ajaran gereja tentang cinta persaudaraan dalam Gaudium et Spes artikel 24. Kegiatan yang dilakukan siswa adalah siswa mengikuti arahan guru dan membentuk kelompok yang telah ditentukan, di mana siswa ini dia mengikuti arahan guru dan dia membentuk kelompok yang telah ditentukan oleh guru. Yang berikutnya, setiap kelompok berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing terkait dengan masalah yang telah dipilih atau diberikan. Nah, setiap kelompok ini dalam kelompoknya mereka mendiskusikan apa yang harus dibicarakan terkait masalah-masalah apa yang dipilih dan diberikan. Dan yang berikutnya, setiap kelompok yang mengumpulkan hasil masalah yang telah dikerjakan. Jadi, setiap kelompok ini mereka semua mendiskusikan dalam kelompok dan mereka mengumpul data yang ada dan mengumpulkannya kepada guru. Selanjutnya, langkah yang kelima, menguji hipotesis. Kegiatan yang dilakukan guru adalah guru menggunakan metode 2 tamu 2 tinggal. Kegiatan yang dilakukan siswa dari setiap kelompok akan ada 2 yang tinggal dan ada 2 yang mencari informasi ke kelompok lain, dan 2 orang tersebut akan kembali ke kelompok asal untuk menyampaikan informasi yang sudah didapat dari kelompok lain. Langkah yang keenam, menentukan pilihan penyelesaian. Kegiatan yang dilakukan guru menandaskan kembali pola pertama Kristiani yang harus dipenuhi sehari-hari.